Pendengar, Cibulan merupakan objek wisata tertua yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Jarak antara Cibulan, kota Kuningan, sekitar 7 km. Sedangkan jarak dari Cirebon, Cibulan, sekitar 28 km. Objek wisata kolam renang Cibulan dibangun pada tahun 1935 dan diresmikan pada 27 Agustus 1939 oleh Bupati Kuningan, saat itu R.A.A. Muhammad Ahmad. Objek wisata Cibulan ini menjadi destinasi wisata yang digemari wisatawan dalam maupun luar kota Kuningan. Dengan berbagai macam fasilitas dan daya tarik yang ada, sehingga banyak yang menghabiskan waktu liburannya di objek wisata ini. Di Cibulan ini ada ikan dewa yang ini telah melegenda, gitu ya, telah melegenda. Yang mudah-mudahan ikan dewa ini menjadi salah satu ikonik bagi Kuningan. Di samping di Cibulan ada khas ikan dewa, ada juga Sumur Tujuh. Jadi siapapun yang datang ke Sumur Tujuh, konon kabarnya yang tua bisa kembali lebih muda, yang jomblo bisa cepat dapat jodoh. Maka jangan lupa ketika ke Kuningan, datang ke Cibulan dan silahkan menikmati, mencicipi air Sumur Tujuh. Konon menurut cerita masyarakat di daerah tersebut, timbulnya sumber air di Cibulan berasal dari cerita Putri Buyut Manis yang terkenal dengan kecantikannya. Dipinang menjadi permasyuri oleh putra buyut Talaga. Tetapi Putri Buyut Manis telah mempunyai kekasih pilihannya sendiri. Hingga dalam hati Putri Buyut Manis tidak setuju dan tidak mau atas pinangan putra buyut Talaga tersebut. Kemudian dia pergi dan menghilang. Di tempat di mana Putri Buyut Manis menghilang inilah timbul sumber-sumber mata air. Dari situlah muncul nama Cibulan. Sementara nama Cibulan sendiri berasal dari bahasa Sunda, yaitu Cai Katimbulan, di mana dalam bahasa Sunda kata cai berarti air, sedangkan katimbulan berarti muncul atau timbul. Sehingga Cibulan bila diartikan yaitu air yang muncul atau timbul. Versi selanjutnya mengatakan, pada waktu para wali menyebarkan agama Islam ratusan tahun yang lalu yang berpusat di Cirebon akan mengislamkan daerah Kuningan, maka sampai di daerah Cibulan, para wali menemukan sumber mata air yang selanjutnya dijadikan tempat peristirahatan. Dibuatlah kolam dan ditanami ikan kancra bodas. Ikan tersebut sekarang dijadikan ikan keramat dan dinamakan ikan dewa. Ikan jenis ini juga yang terdapat di kolam renang Cigugur, Darmaloka, Linggarjati, dan Situ Pesawahan. Ya, ikan dewa di sini kebetulan di masyarakat sekitar kita bahwasanya dikeramatkan, dan ini kenapa disebut ikan dewa ya mungkin ada beberapa keunikan dengan ikan dewa tersebut. Yang pertama, ikan ini kesukaannya makanannya apel merah, ya. Terus juga semacam buah-buahan ataupun ubi-ubian seperti jagung, juga pepaya, dia suka. Bahkan kacang asin pun dia suka, gitu. Terus yang unik lagi mungkin di mana-mana kita berenang tidak bersama ikan, di sini berenang bersama ikan dewa. Dari dulu mungkin zaman Belanda ini ya, zaman penjajahan Belanda ini udah ada, dan di sini ada 1, 2, 3 kolam, dan ini semuanya ada ikannya. Dan di mungkin di kantor saya nanti kita lihat sama-sama. Di situ ada juga mungkin dulu belum ada semacam kamera ataupun foto ya, jadi ada lukisan. Nanti kita lihat di kantor saya ada lukisan 1930 dan sebagainya. Yeah. Itu nanti ada di sana untuk mungkin bukan hanya sebuah cerita, tapi mungkin itu legendanya ada.
Menurut kisah atau legenda yang berkembang di masyarakat Desa Manis Kidul serta masyarakat Kuningan, ikan dewa yang ada di kolam Cibulan ini konon dulunya adalah prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Prajurit-prajurit pembangkang itu dikutuk oleh Prabu Siliwangi sehingga menjadi ikan. Konon ikan-ikan dewa ini dari dulu hingga sekarang jumlahnya tidak berkurang maupun bertambah. Serta keunikan lainnya, ikan dewa tersebut senang makanan sayuran dan buah-buahan seperti apel merah, ubi-ubian, dan kacang. Budaya masyarakat di sana ketika ikan dewa mati maka dikuburkan dengan memakai kain putih. Dan keanehan lainnya, jika kolam tersebut dikuras, maka ikan-ikan dewa akan hilang entah kemana. Akan tetapi ketika kolam diisi air kembali, ikan dewa ini akan kembali lagi dengan jumlah seperti semula. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda itu, sampai saat ini tidak ada yang berani mengambil ikan ini karena ada kepercayaan bahwa barang siapa yang berani mengganggu ikan-ikan tersebut akan mendapat kemalangan. Sementara menurut versi lainnya, kata dewa yang dimaksud bukan dewa dalam mitologi, melainkan merupakan singkatan dari kata gede dan dawa, alias besar dan panjang. Bagaimana menurut pengelola wisata Cibulan? Haji Didi, inilah penuturannya. Untuk apa yang tadi saya sampaikan, ini ada keunikan yang ada di Cibulan ini. Ya, salah satunya tadi berenang bersama ikan dewa, dan ini banyak orang yang berkunjung berbondong-bondong untuk ke Cibulan. Ada apa sih di Cibulan? Nah, di situ ada yang namanya juga mungkin ya kita yang terpenting adalah saya sebagai pengelola hanya meluruskan untuk supaya tidak ada musyrik ataupun syirik ya itu. Tapi kalau emang toh ada orang yang kesini untuk apa namanya ke Cibulan, tadabur alam, terus cari keberkahan, itu saya rasa tidak menjadi masalah. Yang penting kita lurus niatnya ya. Nah itu mungkin ada yang menyampaikan bahwasanya kalau mandi ataupun ini awet muda dan sebagainya itu mungkin mitos, tapi ya itu mudah-mudahan bagian daripada doa ya, yang pastinya mungkin seperti itu. Dan pastinya berkunjung ke Cibulan itu mudah-mudahan ada keberkahan. Untuk fasilitas tadi bisa berenang bersama ikan dewa, dan di sini juga kita ada wisata religi ya. Ini ada sumur 7 dan di dalamnya itu ada apa? Ada 7 sumur, masing-masing punya nama, dan itu mudah-mudahan nama tersebut adalah bagian daripada doa ya. Ada kebaikan, ada kemudahan, ada pengabulan dan sebagainya. Jadi itu wisata religinya, dan di sini juga menyuguhkan ada terapi ikannya, terus juga ada fasilitas yang lainnya, termasuk juga mungkin parkir yang luas, terus juga tempat sarana ibadah ya, mushola di sini kita udah. Pendengar, ikan kancra bodas, kancra putih yang sering disebut ikan dewa memiliki nama ilmiah Tordoronensis. Ikan dewa memiliki badan yang besar dan memiliki panjang sekitar 60 cm. Memiliki sisik yang besar dan kepalanya mirip banget dengan ikan mas. Dan jika dilihat, postur dari ikan dewa yang cukup panjang ini mirip juga dengan ikan arwana. Pendengar, kini keberadaan objek wisata Cibulan menjadi penyumbang pendapatan desa dan menjadi tempat yang sangat menjadi pilihan bagi wisatawan. Karena jarang ditemukan di tempat lain ketika berenang bisa bersama dengan ikan, dan airnya langsung dari mata air yang alami dan jernih. Di objek wisata Cibulan ada tempat wisata religi, yaitu terdapat 7 sumur dengan nama-nama yang mengandung doa, seperti sumur kejayaan, sumur keselamatan, sumur pengabulan, sumur kemuliaan, sumur Cisadane, sumur Cirencana, dan sumur kemudahan. Sumur-sumur tersebut dipercaya memiliki khasiat masing-masing
dan dari setiap sumurnya mengandung keberkahan. Menurut cerita, tempat ini dahulunya merupakan tempat patilasan Prabu Siliwangi yang terkenal dengan sebutan Sumur Tujuh. Di tengah-tengah ketujuh sumur oleh Prabu Siliwangi dipergunakan sebagai tempat bersemedi. Sumur tersebut juga oleh Prabu Siliwangi dipergunakan untuk keperluan membasuh muka dikala beliau akan mensucikan diri dan mengheningkan cipta. Saat ini sumur tersebut sering dijadikan sebagai tempat berziarah, terutama pada malam Jumat Kliwon selama bulan Maulud dalam penanggalan tahun Hijriah. Para peziarah percaya apabila pada hari itu 7 mata air ini bisa menjadi wasilah atau perantara dan menjadi berkah. Wisata religi ya, ini ada Sumur Tujuh dan di dalamnya itu ada 7 sumur, masing-masing punya nama dan itu mudah-mudahan nama tersebut adalah bagian daripada doa ya, ada kebaikan, ada kemudahan, ada pengabulan dan sebagainya. Di Cibulan tempat pemandian, padumukan laut dewa katelahna. Pendengar, untuk Anda yang akan berkunjung ke Kuningan tentu belum lengkap jika belum berkunjung ke objek wisata Cibulan yang merupakan tempat bersejarah sejak zaman Belanda. Kini, tempat wisata objek Cibulan dilengkapi berbagai pilihan dan keunikan lainnya, serta fasilitas tempat yang sangat alami dan menyenangkan. Pendengar, demikian paket dokumenter hasil produksi RRI Bandung. Sampai jumpa. Kuningan katelah dan yang kuning, kota makmur agamis oge pinuncul. Budak Kuningan nu jadi lambang kotana, ajeg pancen.